warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu anggota Gugus Mawar. Terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir dalam sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak yang sedang saya tempuh ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Gugus Mawar, Ibu Ida yang telah memberikan fasilitas dan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi ini melalui pertemuan gugus. Dan yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, anggota Gugus Mawar yang sudah siap menerima mungkin sedikit materi dari saya dari proses pendidikan guru penggerak ini. Dan yang kami hormati pengajar praktik saya Bapak Ahmad Irfan Barokah. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk hadir di tempat ini. Saya mulai saja untuk materinya. Yang pertama, di situ ada refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Bapak Pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang semboyan yang sangat familiar sekali. Sebelum saya menempuh pendidikan guru penggerak, semula saya hanya tahu tentang filosofi ini saja. Ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Nah, ini juga semboyan pendidikan kita ya, dari SD mungkin dari PAUD kelompok bermain sampai perguruan tinggi, semboyannya sama, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Yang berarti mungkin ketika kita di depan menjadi teladan, di tengah kita memberi dukungan, memotivasi anak, kemudian yang tutwuri handayani, ketika di belakang kita mendorong murid-murid kita semuanya. Nah, itu memang sudah berlaku sejak dulu dan sampai sekarang pun masih perlu kita terapkan. Memang ini bagus sekali ya semboyannya. Kemudian yang Tripusat Pendidikan ini juga sebelum saya menempuh pendidikan guru penggerak ini juga sudah tahu bahwa Tripusat Pendidikan ini keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu semua ya. Karena 3 komponen pendidikan ini sungguh sangat penting untuk perkembangan anak. Nah, setelah saya menempuh pendidikan ini, rasanya, waduh, ternyata banyak sekali yang belum saya ketahui. Dan banyak juga yang sudah saya lakukan, ternyata itu kok tidak tepat menurut teori ini, filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Pak Ki Hajar Dewantara ini, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti intinya kita itu proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi bukan menuntun tergantung kita, tapi yang sudah ada dalam diri anak, karena diri anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing, kodrat alam dan keadaannya masing-masing. Oke, nah itu terus prosesnya juga itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau anak itu kok pada akhirnya tidak bahagia, itu juga tidak tujuannya. Makanya tujuan pendidikan itu mencapai kebahagiaan anak itu setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, ya. Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan bahwa pendidik itu seorang petani ataupun tukang kebun yang anak-anaknya itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai. Jadi beda-beda kita cara memperlakukannya. Ketika anak itu misalnya seperti biji jagung, berarti kita mengolahnya seperti biji jagung. Kalau padi ya nanti tanahnya dibuat yang basah atau apa. Nanti kalau yang jagung kan beda. Jadi setiap anak itu kita memperlakukannya berbeda-beda sesuai dengan tadi karakteristiknya sendiri-sendiri. Di sini nanti ada istilah kodrat itu maksudnya karakteristik. Nah, itu bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik,
Maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, maka biji jagung itu dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari bapak petani yang baik. Kemudian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit jagung yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, berarti ini anak yang kurang diperhatikan gitu ya. Nah ini maka biji jagung itu mungkin tumbuhnya tidak akan optimal. Nah itu diibaratkan sebagai tanaman ya. Nah dalam proses menuntun ini kita diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong akan memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah ini sesuai dengan apa yang digalakkan pemerintah saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Itu diharapkan anak memang menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ini maksudnya bukan semula saya mengartikan kemerdekaan belajar ini ya wis kono bocah arek sinau sakarepe ngoten nggih. Nah, ternyata mboten. Niku itu kemerdekaan dalam belajar itu anak dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi dia harus seperti ini, aku harus seperti ini, aku harus seperti itu, bisa mengatur sendiri. Jadi dia itu tidak dipaksa ataupun tidak diperintah oleh guru atau pendidiknya. Dia menemukan sendiri. Nah, proses menemukan sendiri anak untuk mengatur dirinya sendiri ini yang harus kita tuntun bagaimana caranya. Apalagi kita menghadapi anak usia dini ya, yang tentunya mungkin kalau tidak kita yang bujik, tidak diarahkan berkali-kali, mungkin anak itu juga lupa dan sering ngelantur, kadang tidak tertentu arahnya. Jadi kita memang harus mengetahui karakteristik anak didik sendiri-sendiri dan apa yang dia inginkan itu kita harus tahu dulu. Ini sama ya, yang tadi pendidikan itu sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Nah ini ada kodrat zaman dan kodrat alam. Itu kodrat yang ada. Kodrat zaman saat ini era digitalisasi itu memang kita juga mungkin harus memfasilitasi kepada anak didik kita. Tidak hanya pembelajaran yang manual seperti yang sudah berjalan, memang kita harus mengenalkan yang era digital juga untuk anak-anak. Jadi kita memberikan pelayanan kepada anak didik untuk berkembang sesuai zamannya juga. Namun juga jangan lepas dengan nilai kemanusiaan yang ada yang berkembang di negara Indonesia ini mungkin berbeda dengan negara lain. Jadi memang di Indonesia ini nilai-nilai kemanusiaan itu perlu dikembangkan juga supaya anak didik itu kalau berkembang pas besarnya itu tidak lupa dengan nilai luhur atau nilai-nilai kemanusiaan yang sudah tertanam di bangsa Indonesia ini. Contohnya ya sikap gotong royong, sikap bekerja sama mandiri, itu nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ini selanjutnya ada pendidikan budi pekerti. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara juga memberikan pendidikan budi pekerti itu dilaksanakan secara holistik sehingga mengembangkan budi pekerti anak secara optimal. Ini budi itu berarti cipta, rasa, karsa. Kemudian yang pekerti itu tenaga. Nah ini mungkin untuk yang pendidikan budi pekerti ini, untuk yang di TK insya Allah sudah berjalan ya, kita sudah mengintegrasi dari semua aspek perkembangan. Ini kan ada cipta, rasa, karsa itu olah rasa, olah pikir, dan olah tenaga itu yang pekerti. Jadi kita kan kalau di TK itu mengembangkan 6 aspek perkembangan, ada nilai agama, sosial, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni. Nah itu insya Allah sudah menanamkan pendidikan budi pekerti ini kalau memang kita sudah melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan atau berdasarkan 6 aspek perkembangan yang sudah kita laksanakan. Insya Allah sudah kayak ini karena sudah berjalan dengan holistik juga ya, karena sudah menyeluruh setiap kegiatan
itu mengandung 6 aspek perkembangan gitu nggih. Kemudian yang pendidikan ini, nah ini kesimpulannya di sini kita pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang berpusat pada anak, nggih. Pendidik memberikan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik anak. Jadi kita tidak bisa memaksa, nggih. Hanya bisa memberikan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah ini nggih, ini proses pembentukan karakter. Ini ada diagram gunung es. Karakter itu terbentuknya nggih untuk yang bagian atas. Nah ini yang bagian atas ini merupakan karakter yang nampak yang dapat kita lihat dan sadar dilakukan. Ini hanya 12%. Ini untuk tiap manusia nih. Jadi setiap manusia itu karakternya yang kelihatan itu 12%. Yang tidak kelihatan, nah ini yang fondasinya nih, ini lebih besar yaitu 88%. Untuk karakter itu terbentuk dari pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai. Nah, pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai ini terbentuk karena kebiasaan perilaku. Jadi kita perlu memberikan keteladanan yang konsisten kepada anak dan membuat atau mentaati, membuat sistem atau aturan yang konsisten juga. Jadi kalau kita sudah membuat suatu keputusan, ini diharapkan selalu konsisten dilaksanakan. Karena kalau anak itu hanya 1 kali 2 kali, apalagi kok anak TK mesti lali. Banyak lalinya. Nah ini makanya kita memberikan keteladanan yang konsisten dan sistem aturan yang konsisten juga. Nah nantinya dengan kekonsistenan ini akan timbul suatu pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai. Kemudian akan terbentuk suatu kebiasaan atau perilaku. Nah ini yang susah nih Bu. Ini saja pondasinya banyak sekali, terlihat lebih besar daripada yang dilihat kita. Nah itulah pembentukan karakternya, prosesnya seperti itu. Ini juga tujuan dari pendidikan saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, nah kemudian yang mandiri, bernalar kritis. Nah ini mungkin yang belum kita gencarkan bersama-sama, ini yang di TKW, bernalar kritis, kemudian kreatif. Insya Allah kita sudah melaksanakan juga ya yang kreatif melalui kegiatan yang seni, banyak bergotong royong juga insya Allah sudah banyak kita terapkan di anak-anak melalui kegiatan sosial emosional. Nah ini yang belum, berkebinekaan global dan bernalar kritis. Untuk yang ini selanjutnya ada materi terciptanya budaya positif. Nah ini budaya positif ini merupakan harapan bagi semua guru. Budaya positif di sekolah atau di kelas itu nantinya diharapkan bisa tercermin juga di masyarakat. Jadi budaya positif yang telah dilaksanakan di kelas itu dengan terbiasa, tidak hanya 1 kali 2 kali, sampai lulus anak itu diharapkan bisa berlanjut ke jenjang berikutnya. Ke jenjang berikutnya lagi juga sampai ke dalam masyarakatnya sendiri. Nah ini bagaimana cara mewujudkan budaya positif? Kita harus mengubah mindset kita, mengubah pikiran kita bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap anak itu berbeda ya. Kalau di kelas berarti setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah juga ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita selalu berusaha memahami bahwa anak itu ataupun orang yang kita hadapi itu mempunyai pandangan yang lain dengan kita. Jadi kita bisa saling menghormati, bisa menghargainya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kan kita ini yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi suatu perubahan itu memang berawal dari kita sendiri, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini karena orang lain itu punya pandangan yang beda-beda.
Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini kita perlu kolaborasi juga untuk mewujudkan suatu tujuan, model berpikir menang-menang. Jadi model berpikir menang-menang itu saling menguntungkan, tidak rugi salah satu. Jadi kita harus mengubah mindset kita bahwa setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda. Setiap anak itu punya pandangan yang berbeda-beda gitu kalau di kelas ya nanti. Nah, sebagai pendidik, ini tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, contohnya ya, ini tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai kebajikan. Ini kalau secara umum, contohnya begini. Kita kalau pas mengendarai sepeda motor, nah kita harus punya motivasi intrinsik dulu. Kenapa kita kok harus pakai helm? Nah, mungkin ada yang mergo enten Pak Polisi, mergo arek enten CCTV teng mriko. Nah, itu yang betul yang diharapkan itu motivasi intrinsiknya itu nilai keselamatannya. Kita hanya tugasnya makanya guru menumbuhkan disiplin diri anak itu karena keyakinannya, karena motivasi dari dalam diri anak. Motivasi sebuah tindakan yang dilakukan setiap orang, yang pertama itu ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai diri sendiri. Jadi PR-nya kita semuanya bisa menumbuhkan motivasi tindakan anak itu yang bisa menghargai nilai dari diri sendiri. Dan di dalam kelas kita perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulunya itu sebuah tata tertib kelas. Nah, kalau ini yang lebih tepat, lebih tepatnya di sini menggunakan keyakinan kelas. Jadi kita membuat suatu keputusan aturan kelas itu, tata tertib kelas itu dari percakapan atau pendapat atau keinginan anak itu sendiri, dan yang diambil itu impiannya anak-anak. Jadi saya membuat percakapan dengan anak-anakku di sini. Sekarang Bu Guru ingin tahu kalau anak-anak itu ke sekolah inginnya itu seperti apa. Jadi impian mereka itu seperti apa. Nah, langsung anak-anak yang jawab pasti yang dia lihat kan. Dia melihatnya, oh Bu, aku kepingin sekolahnya bersih. Nah, itu pasti ya banyak itu. Pengen sekolahnya yang bersih. Nah, padahal waktu itu saya sendiri kepingin anak-anak itu yang dari perilakunya anak-anak itu termasuk saling menghormati, karena memang di sekolah itu murid saya itu ada yang ketika saya menerangkan itu masih saja keliling-kelilingan, masih ada tetepannya Bu, namanya juga ada anak ini. Nah, kepinginnya anak yang saya sasar itu dia pengen menghormati gurunya, tapi banyak yang mengucapkan kalau ini kelas saya, sekolah saya harus bersih dan rapi, itu banyak. Nah, kemudian saya pancing untuk, nah kalau ke sekolah, kalau sudah kelasnya bersih dan rapi, anak-anak di sekolah ketemu siapa saja? Nah, ketemu teman-teman Bu, ketemu Bu Guru. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman dan Bu Guru, anak-anak kepengennya Bu Guru dan teman-teman seperti apa? Nah, itu yang muncul. Oh, saya kepengen teman-temannya senang, begitu. Oh, jadi kepengen teman-temannya senang semua ya? Iya, jadi kalau ada yang sedih bagaimana? Dihibur. Nah, berarti itu kita ambil kesepakatan kelas itu. Nah, ini untuk menciptakan budaya positif itu, salah satunya kita juga harus mengetahui bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ini, ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan,
Dan yang tengah itu bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Ini kecil sekali. Untuk bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar ini setidaknya kita harus tahu, karena anak-anak yang kita hadapi mereka juga mempunyai kebutuhan dasar seperti manusia, seperti kita semua. Jadi mereka mempunyai kebutuhan masing-masing sendiri-sendiri dalam melakukan tindakannya. Untuk menciptakan budaya positif ini juga sangat mempengaruhi posisi kontrol guru. Tadi kan ada teori kontrol. Nah ini ternyata guru sebagai pendidik di sekolah, sebagai perwujudan budaya positif di sekolah itu ada posisinya sendiri-sendiri. Untuk yang pertama penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, kemudian yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Seperti halnya ini kalimatnya penghukum sudah jelas sekali. Guru penghukum itu ya kalau anak salah nanti pastinya dihukum gitu ya. Contohnya kalau di TK insya Allah enggak. Contohnya mungkin jenjang-jenjang yang lebih tinggi ya. Dulu ini pengalaman saya sendiri, kalau terlambat ke sekolah disuruh lari muter lapangan. Nah itu yang penghukum. Nah itu enggak sesuai karena. Nah ini yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah ini pokoknya ini saya kok pernah juga ketika belajar kok jebule kok mboten tepat karena pembuat orang merasa bersalah ini contohnya contoh yang dalam diri saya sendiri. Nah, kok tadi sudah mengerjakan belum Bu? Itu mungkin anak ya jawabnya. Lah kenapa dari tadi kok tidak mengerjakan? Diam saja mungkin ya anaknya. Nah gurunya, nah gimana kamu tuh di sekolah nggak bermain, tidak belajar, malah seenaknya sendiri, kasihan tuh sama orang tuanya. Ternyata dia merasa bersalah. Itu saya juga pernah seperti itu, jelas sudah pernah. Namun setidaknya setelah membaca modul ini, tak lebih saya rem lagi bagaimana harus bertindak ini. Jadi setelah mempelajari modul ini banyak sekali perbuatan saya ini yang kayak masya Allah ternyata perlu pembenahan karena kasihan kan ibunya tadi sudah ngantar ke sekolah, malah kamu nggak ikut belajar. Kok bisa terima? Ya apa? Nah ternyata membuat anak itu merasa bersalah. Nah ini untuk yang posisi ketiga, posisi teman. Posisi teman itu memang dulu sebagai teman ya, kamu gimana kabarnya, sudah dikerjakan belum? Nah itu mungkin kita juga pernah ya, tapi ini baik kok, yang ini nggak begitu menyalahkan anak juga. Kalau yang monitor atau pemantau itu guru itu selalu mantau murid tuh. Kenapa kamu tadi membuat temannya nangis ya? Yuk sekarang salaman dulu gitu. Langsung kan kita mantau, terus memberikan solusi, tapi solusi dari gurunya atau ayo aturannya apa, kamu harus bagaimana. Itu pemantau atau memonitor anaknya. Kalau yang kelima ini posisi manajer, nah ini yang diharapkan karena posisi manajer ini akan menciptakan anak didik yang merdeka belajar. Nah caranya menjadi posisi manajer, guru itu akan ketika anak didiknya melakukan kesalahan, guru akan mencarikan solusi, tapi bukan karena guru. Solusi guru hanya memberi rangsangan, memancing anak supaya bagaimana tepatnya itu muncul pada diri anak. Jadi anak itu akan muncul, saya merasa bersalah itu bukan karena guru, tapi karena dia sadar sendiri. Nah, materi selanjutnya ini merupakan contoh cara menangani anak yang berbuat salah itu dengan proses restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Di sini ada gambar segitiga. Restitusi itu ya proses menemukan solusi dari kesalahan anak itu sendiri secara kolaborasi dari guru dan anak. Mungkin ada pihak-pihak lain yang terkait di situ juga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan,
dan validasi tindakan yang salah. Nah, ini nanti akan terjadi prosesnya tidak selalu urut. Jadi tergantung dengan kondisi anak melakukan kesalahan itu sendiri. Proses restitusi ini akan menguatkan anak yang berbuat salah. Jadi dia malah semakin percaya diri, tapi bukan karena tindakan salahnya, tapi karena dia sudah bisa meyakini, sudah bisa berbuat, bisa mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati dan tidak akan berulang lagi membuat kesalahan. Mungkin kalau hanya teori seperti ini kita bingung gitu. Nah, ini kemarin saya juga sudah praktek. Itu ya contoh saja begini. Memang ya itu materi dari saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama 3 bulan ini, baru modul 1, dan mungkin ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf sekali dan semoga bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya ataupun mau memberi masukan tentang tadi proses mungkin penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah, juga saya tampung. Barangkali hari ini ada yang bertanya atau cukup. Cukup? Ya. Terima kasih sekali. Mungkin saya harapkan lagi untuk kedepannya kita bertemu di pertemuan buku selanjutnya. Mungkin ada masukan juga untuk penerapan profil pelajar Pancasilanya di setiap lembaga. Mungkin ya kita sharing bersama lah. Oh Bu, di saya dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu yang paling susah kita terapkan yang apa, atau yang sering kita lakukan yang apa, padahal dari ke-6 profil itu memang harus kita terapkan setiap hari. Dan saya butuh sharing dari teman-teman semuanya untuk pelaksanaan yang sebenarnya di TK itu seperti apa dan terlibatnya seperti apa. Terima kasih, dan sekali lagi kalau ada salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.